Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Hidayat selaku Ketua Takmir Masjid Al-Hidayat, Ibu Karimah selaku Ketua Majelis Taklim Ibu-Ibu Masjid Al-Hidayah. Tak ketinggalan jamaah ibu-ibu serta rekan-rekan PPL yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari Jumat ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali dalam acara rutinan Majelis Taklim ini. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, yang telah menuntun kita dari zaman kejahiliahan menuju ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tausiah dengan tema bagaimana cara untuk menumbuhkan rasa ikhlas dalam diri. Ikhlas adalah sesuatu yang sangat mudah untuk diucapkan, namun sangat sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya setiap manusia masing-masing memiliki penyakit hati yang menyulitkan kita untuk bersikap ikhlas, kecuali bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Ikhlas adalah melakukan suatu amalan dengan tujuan murni untuk mendekatkan diri dengan Allah, bukan untuk mendapatkan pujian dari makhluk hidup lain. Jamaah yang berbahagia, ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya amal perbuatan baik kita, seperti membantu orang lain, bersedekah, infak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus paham betul bahwa syarat diterimanya ibadah dan amalan kita adalah dengan ikhlas. Karena tanpa ikhlas maka akan sia-sia semua amal soleh dan ibadah yang telah kita lakukan. Rasulullah SAW pernah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat atau menilai keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa betapa pentingnya menanamkan rasa ikhlas dalam diri. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai umatnya baik hanya karena bentuk tubuhnya atau kerupawanannya. Seberapa besar bentuk amal yang ia beri, seberapa sering ia beramal, namun yang Allah nilai adalah keikhlasan hati manusia. Percuma saja jika manusia selalu beramal, bersedekah banyak-banyak, namun tidak dilandasi dengan keikhlasan dalam hati. Selalu ingin terlihat baik di depan orang lain, selalu ingin terlihat dermawan di depan orang lain saat beramal, adalah bukti bahwa tidak adanya rasa ikhlas. Jamaah yang berbahagia, rasa ikhlas dalam diri dapat kita latih agar dapat tumbuh dan meningkat dengan baik. Beberapa cara diantaranya adalah yang pertama, memperbanyak doa.
Cara yang bisa menolong manusia agar bisa ikhlas adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah. Jamaah sekalian bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amalannya menjadi amalan yang soleh. Meminta agar amalannya yang selama ini dilakukan itu murni ikhlas karena Allah, bukan karena orang lain. Yang kedua adalah menyembunyikan amal kebaikan. Beramal dengan cara bersembunyi adalah salah satu cara yang dapat menjadikan seseorang lebih ikhlas. Karena apa? Karena ia tidak memiliki alasan lain melainkan hanya untuk Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, 7 golongan orang yang akan Allah naungi pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan darinya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, laki-laki yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, 2 orang yang mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karenanya, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan memiliki kedudukan, namun ia berkata, "Sungguh aku takut kepada Allah." Sesungguhnya yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya tersebut hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, dan seorang yang mengingat Allah di waktu sendiri hingga meneteskan air mata. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga adalah menghindari pamer atau riya. Pamer atau riya merupakan salah satu penyebab kita kurang ikhlas dalam melakukan sebuah amalan. Sedikit saja kita ada niat pamer, maka segala amalan yang kita lakukan tidak mendapat balasan apapun selain kesombongan. Yang keempat adalah memandang rendah amal kebaikan. Di antara bencana yang dialami seorang hamba ialah ketika ia merasa ridho dengan amal kebaikan yang dilakukan. Yang merasa ridho dengan amal kebaikan yang dilakukan, pada akhirnya hal ini dapat menyeretnya ke dalam perbuatan berbangga diri atau sombong, sehingga dapat merusak keikhlasan di dalam hatinya. Semakin berbangga diri seorang terhadap amal kebaikan, maka semakin kecil dan rusak keikhlasan dalam diri seorang tersebut. Bahkan pahala amal kebaikan tersebut dapat hilang sia-sia. Dan yang kelima adalah kurangi rasa kepemilikan. Rasa ikhlas terkadang sulit hadir jika kita memiliki rasa kepemilikan yang sangat tinggi, sehingga kita beranggapan bahwa apa yang ada pada kita merupakan milik kita sepenuhnya, dan pada akhirnya tidak rela untuk membaginya dengan orang lain. Pada posisi seperti ini, ketika kita diharuskan untuk memberi seperti mengeluarkan zakat, infak atau sedekah, maka akan timbul perasaan tidak ikhlas saat menunaikannya. Dan hal itulah yang menjadikan amal yang kita lakukan menjadi tidak bermakna. Jamaah yang berbahagia, demikianlah cara yang dapat menumbuhkan rasa ikhlas dalam diri. Beberapa cara tersebut bisa kita terapkan setiap kali kita beramal atau melakukan suatu kebaikan. Niatkan dalam diri setiap amalan yang kita lakukan itu murni karena Allah dan mengharapkan keridhaan Allah, bukan karena makhluk lain. Jamaah sekalian, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.